Cerita sendiri diawali dengan diperlihatkan 3 orang detektif yang sedang memburu seorang tersangka pembunuhan. Mereka adalah Alex, Monica, dan juga Tommy. Setelah berhasil menangkapnya, mereka semua pun pulang ke rumahnya masing-masing. Adegan pun beralih pada seorang pembunuh bayaran yang terkenal sadis dan sangat ditakuti. Ia bernama Picasso. Picasso mempunyai misi untuk menghabisi orang yang sedang menonton tarung bebas. Setelah memastikan bayarannya masuk, ia pun segera memasuki arena tarung bebas untuk mencari targetnya. Di dalam arena, Picasso menemui pembawa acara yang juga pemilik tempat tersebut. Awalnya si pemilik tempat menolaknya, namun Picasso menyogoknya dan Picasso pun diduelkan dengan sang juara bertahan. Ketika Picasso akan memasuki arena pertarungan, ia pun menyempatkan untuk melirik ke seorang wanita kaya yang sedang melihatnya. Wanita itu bernama Fan. Dan ternyata ia melakukan semua ini untuk mencuri perhatian si wanita, karena si wanita tersebut merupakan target Picasso. Sebelum pertarungan dimulai, Picasso berkata kepada lawannya agar tidak memukul kepalanya jika ia tidak ingin lumpuh selamanya. Dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, lawannya memukul kepala Picasso. Picasso pun murka dan langsung membuat lawannya lumpuh selamanya. Dan setelah pertandingan itu selesai, Picasso pun dibawa oleh Fan ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, Picasso pun diajak untuk berkencan oleh Fan. Kemudian saat Picasso memiliki kesempatan, ia pun langsung menyuntikkan sebuah cairan hijau yang sangat berbahaya tepat di leher Fan. Yang diketahui cairan itu mampu membuat badan si korban lumpuh. Di sini kita pun diperlihatkan kekejaman Picasso yang menyiksa targetnya hingga tewas. Kemudian Picasso pun dengan mudahnya membunuh satu persatu penjaga yang berada di rumah tersebut. Keesokan harinya, Alex dan Tommy ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di TKP. Alex berasumsi kalau pelakunya adalah pembunuh profesional dan hanya berjumlah 1 orang. Ketika Alex memeriksa kamar Fan, ia menemukan lukisan yang sengaja ditinggalkan oleh Picasso. Akhirnya Alex dan Thomas pun segera kembali ke kantornya untuk memeriksa lebih dalam perihal lukisan tersebut. Di sini Alex pun berhasil menemukan sebuah petunjuk yang di sana tertulis sebuah huruf. Petunjuk itu pun mengarah pada rekan bisnis Fan yang bernama Erich Nunmanser. Menyadari bahwa Erich adalah target pembunuhan selanjutnya, mereka pun langsung saja mendatangi kediaman Erich untuk melindunginya. Sesampainya di sana, mereka pun ditahan oleh pengawal Erich, yang padahal di sini Alex sudah menjelaskan kalau saat ini Erich sedang diincar oleh seorang pembunuh bayaran. Tiba-tiba salah satu pengawal lainnya datang dan melaporkan kalau ada yang janggal dengan air mancur di gedung ini. Yang akhirnya pengawal itu pun percaya dan membawa Alex dan anggotanya untuk bertemu dengan Erich. Mereka pun tiba di sebuah ruangan di gedung itu yang mana itu adalah ruangan milik Erich. Erich pun menghampiri mereka dan dengan segera Alex memberitahu bahwa saat ini Erich sedang diincar oleh pembunuh bayaran yang mungkin sudah berada di sini. Yang pada akhirnya Erich pun memerintahkan Alex dan semua pengawalnya untuk mencari pembunuh bayaran tersebut saat itu juga. Di sisi lain, ternyata Picasso sudah memasuki gedung tersebut menggunakan jalur air. Kemudian Picasso pun dengan cepat menghabisi beberapa orang penjaga. Dan karena hal tersebut, Alex pun mengetahui keberadaan Picasso dan berhasil memojokkannya. Namun inilah yang dilakukan Picasso. Let me see your hands. Now, sir.
Dengan ledakan tersebut, Picasso pun berhasil kabur dan terlihat juga kelompok Alex yang hanya mengalami luka ringan dan berhasil menyelamatkan Erich. Kembali ke Picasso yang baru saja tiba di rumahnya. Ia terlihat sangat marah karena baru kali ini dirinya gagal menjalankan misinya. Adegan pun beralih ke kantor polisi. Terlihat kepala polisi sedang menanyakan kepada Alex bagaimana ciri-ciri pembunuh tersebut. Kemudian Alex pun menjawab kalau dari kemampuannya orang itu sepertinya pasukan khusus yang sudah terlatih. Dari cara dirinya mengelabui Van hingga Van meninggal dan ia yang masuk menggunakan jalur air ke gedung Erich. Dan setelah melakukan riset mengenai Erich dan juga Van, Alex mengatakan kalau Van dan Erich adalah rekan bisnis yang sedang membangun sebuah proyek besar. Mereka juga tidak hanya berdua, melainkan ada satu orang lagi yang ikut andil. Ia bernama Mercier. Singkat cerita, pada sore harinya Alex dan Tommy pun mendatangi rumah Mercier untuk mencari sebuah petunjuk. Namun saat bersalaman, Alex pun melihat sebuah cincin yang dikenakan oleh Mercier yang berwarna merah delima. Kemudian Mercier pun mengatakan bahwa cincin tersebut adalah pemberian dari seseorang dan ia tidak pernah melepaskan cincin itu. Mereka pun kemudian membicarakan tentang kematian Van dan di sini Alex pun bertanya kepada Mercier apakah dirinya mengenali orang yang telah menghabisi Van dan juga menyerang Erich. Kemudian Mercier pun menjawab kalau dirinya jelas tidak mengenal orang tersebut. Setelah itu Alex pun pamit pergi dan terlihat Alex pun curiga kepada Mercier karena ketika menjawab pertanyaan dari Alex, Mercier terlihat sedikit gugup. Dan pada malam harinya saat Monica baru saja sampai di rumahnya, terlihat Picasso yang sudah siap untuk menghabisi Monica dengan cairan yang biasa ia pakai. Beberapa jam kemudian di lain tempat diperlihatkan Alex yang sedang makan malam bersama dengan istrinya. Tak lama kemudian ia mendapatkan panggilan dari nomor yang tak dikenal. Yang ternyata orang yang menelponnya itu adalah Picasso. Picasso pun mengirimkan foto Monica yang baru saja ia siksa. Ia pun mengancam akan menghabisi Alex dan juga Tommy. Tak jauh dari tempat makan malamnya, Picasso sudah bersiap di sebuah gedung dan sudah siap untuk membunuh istri Alex dari jarak jauh dan kemudian Alex pun terlihat sangat terpukul karena istrinya yang tidak bersalah harus menjadi korban. Dan saat istrinya dikebumikan, terlihat Picasso yang memperhatikan Alex dari jarak jauh sembari melukis wajahnya. Setelah pemakaman selesai, Tommy pun memanggil Alex dan mengatakan kalau dirinya mendapat kabar dari dokter yang mengotopsi Monica. Ia berkata bahwa Monica tewas akibat disuntik cairan yang sangat berbahaya. Yang hanya ada satu orang yang bisa membuat cairan tersebut di kota ini. Dan cairan itu juga biasa digunakan oleh para gangster. Kemudian Alex dan Tommy pun mendatangi ketua gangster yang ada di kota itu. Sesampainya di sana, Alex langsung saja bertanya dari mana mereka mendapatkan cairan tersebut. Awalnya si ketua gangster tidak ingin memberitahu Alex, namun ketika Tommy mengarahkan laser senjatanya ke arah kepala si ketua, akhirnya si ketua pun memberitahu alamat si pembuat cairan tersebut kepada Alex. Setelah mengetahui tempatnya, Alex dan Tommy pun langsung saja pergi ke sana. Alex dan Tommy pun langsung saja mengepung tempat itu. Di sini mereka menemukan seorang pria yang merupakan si pembuat cairan tersebut. Dengan mudah Alex mampu menyiksa si pembuat cairan agar ia mau mengatakan siapa pembunuh bayaran yang sering membeli cairan miliknya. Di sini si pembuat cairan pun bersumpah kalau ia tidak mengetahui siapa orang yang Alex maksud. Hingga saat mereka memeriksa rekaman CCTV, terlihat Picasso yang pernah datang ke tempat ini menggunakan sebuah mobil hitam. Mengetahui hal itu, Alex pun segera menghubungi rekannya agar melacak plat nomor mobil Picasso yang ia lihat di rekaman CCTV. Tak lama kemudian mobil Picasso pun berhasil dilacak dan saat ini ia sedang menuju ke sebuah gedung. Ternyata di gedung tersebut akan diadakan sebuah pertemuan penting antara Erich dan juga Mercier. Alex dan Tommy pun langsung saja pergi menuju ke gedung tersebut. Di tengah perjalanan, Alex pun mengerahkan semua polisi agar segera mendatangi gedung itu. Saat semua polisi tiba di gedung tersebut, ternyata Picasso telah kabur menggunakan taksi dan menuju ke stasiun kereta. Ketika sedang menunggu kereta, Picasso sempat diejek oleh 3 orang pria yang berada di sana. Namun ia pun dengan tenang mengabaikan ketiga pria tersebut. Kemudian mereka semua pun masuk ke dalam kereta. Setelah kereta itu melaju, Picasso pun langsung saja menghabisi ketiga pria yang tadi mengejeknya.
Picasso pun langsung saja mempersiapkan peralatannya. Diketahui dia pun akan melepaskan rudal tepat ketika Eric dan Mercier datang. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil melancarkan aksinya, Picasso pun bergegas kembali ke mobil dan langsung pergi dari sana. Namun tiba-tiba Picasso pun dikagetkan dengan kemunculan Alex dan juga Tommy yang menabraknya dengan kencang. Namun Picasso pun berhasil melarikan diri ke dalam gedung kosong. Melihat hal tersebut, Alex pun langsung mengejarnya hingga pertarungan antara mereka pun tak terhindarkan. Di sini Alex dibuat kewalahan oleh Picasso yang merupakan mantan pasukan khusus yang terlatih. Namun saat Picasso berhasil memojokkan Alex, tempat mereka berpijak pun roboh. Hal itu membuat Picasso dan Alex menggantung. Alex pun langsung saja menendang Picasso hingga Picasso terjatuh dan juga tewas. Setelah Picasso tewas, Alex pun berhasil diselamatkan oleh Tommy. Tommy pun mengatakan kepada Alex kalau semua ini sudah berakhir. Namun Alex berpikir kalau semua ini belum berakhir. Adegan pun beralih ke sebuah pulau yang berada di Indonesia. Terlihat pegawai di sana pun berlari-lari sambil membawa ponsel bosnya. Ternyata bos mereka adalah Mercier yang sampai sekarang masih hidup. Dan orang yang menghubunginya adalah Alex. Di sini Alex mengatakan kalau dirinya sudah meminta bantuan polisi Indonesia untuk menangkap Mercier. Alex pun telah mengetahui kalau Picasso adalah orang suruhan Mercier untuk membunuh Eric dan juga Van. Ketika Picasso menghancurkan gedung sebelumnya, Alex sudah mengetahui kalau yang datang bukanlah Mercier karena orang tersebut tidak memakai sebuah cincin merah delima. Tak lama kemudian pihak kepolisian pun berdatangan dan berhasil mendapatkan Mercier. Alex pun terlihat sangat puas karena sekarang misinya benar-benar tuntas dan film pun berakhir.